warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat malam ya. Menjelang dini hari, tepatnya pukul 22.30 atau jam setengah 11 ya. Pada kesempatan ini saya setelah dari Tulang Bawang datang ke Kabupaten Lampung Tengah ya, tepatnya di Desa Bandar Agung, Lampung Tengah, Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Kunyai. Ini kita langsung disambut oleh saudara-saudara kita, ya, langsung kepala desanya, Pak Kades, ya, Pak Topo, nama lengkap apa, Ya, Pak? Sutopo. Pak Sutopo, ya, Pak Sutopo dengan perangkat desa nih. Ada BUMDes, ada Kasur. Karang Taruna, ya, ada Kepala dusun. kepala dusun yang mana, kepala dusun? Pak Kadus, ya. Pak Kades, Pak Kadus. Nah, jadi kan saling mendukung tuh antara dusun dengan desa, ya. Nah, sebenarnya mau panjang ini di desanya Pak Sutopo ini, Desa Bandar Agung kita akan berbicara karena ada prestasi yang sangat luar biasa dan terselip di Provinsi Lampung. Padahal, mengapa saya katakan terselip ya? Rupanya Desa Bandar Agung ini memiliki prestasi, ya, 3 besar. Ya, saat ini 3 besar. Belum final. Apakah menjadi juara 1 atau tidak? Prestasi apa, reputasi apa, kemudian capaian apa saja, mungkin nanti kita akan dapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Dan tentunya ini adalah babak awal saja, ya. Babak awal pada malam hari ini. Besok pagi kita akan ungkap sebenarnya prestasi apa, gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa 3 besar ini se-Indonesia, ya. Se-Indonesia itu desanya ada berapa banyak itu ukurannya itu, Pak? Juta desa ya, sekian juta desa. 3 besarnya beliau nih, Pak Sutopo nih, kepala desanya, Desa Bandar Agung, ya, luar biasa. Besok kita akan tahu ada apa, rahasia apa di balik ini semuanya. Ya, tapi yang paling pasti adalah kinerja yang sinergis dan kerja yang ikhlas. Ya, nanti ada motonya dari beliau. Ya, Pak Sutopo. Jadi kita sekarang mengarah kepada Pak Sutopo nih, ya. Apa sih kira-kira pegangan Pak Sutopo? Pak Sutopo ini sudah menjabat berapa lama? 2 periode. Ini sudah periode kedua. Sampai tahun berapa, Pak? Tahun 2024. Sampai tahun 2024 ya. Nggak bisa 3 periode, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa, boleh 3 periode? Boleh. Oke, ya kan? Nah, ini seru nih ya. Coba kita lihat dari dekat Pak Sutopo-nya ya, arah ini. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat datang ya di Bandar Agung dan mohon maaf penyambutannya ini ala kadar. Ya. Memang sudah malam nih pedagangnya juga sudah pada tutup. Kami juga terlambat, Pak. Iya. Nah, tentunya ini kerja keras daripada masyarakat Bandar Agung. Kita sampaikan 3 besar. Semua masyarakat Bandar Agung mendukung. Ini juga perlu diketahui bahwa Lampung Tengah ini pecah telur ini. Pecah telur dalam artian? Juara lomba desa di tingkat nasional ini pecah telur. Oh, pecah telur. Sebelumnya Dari berdirinya Lampung Tengah belum pernah. belum pernah ya? Terus se-provinsi Lampung ada yang pernah nggak? Ada Hanura, tapi hanya di di 5 besar. 5 besar ya, pernah ya. Oh. Dan ini 3 besar ini adalah pecah telur Lampung Tengah sekali ini. Ya. Itu apa sebenarnya? Motonya apa, Pak? Desa dan kelurahan tangguh, ekonomi tumbuh. Desa dan kelurahan tangguh, ekonomi tumbuh. Kalau desa dan kelurahan dengan warga desa dan warga kelurahan itu hubungannya apa menjadi tangguh? Yang jelas kalau desa tangguh itu artinya memang desa-desa mandiri, khususnya adalah desa-desa mandiri yang memang betul-betul keikhlasan daripada semua aparatur kampung, aparatur desa memang untuk membangun kampung kita. Ya artinya kan tidak lepas daripada per kapita warga atau kesejahteraan warga, ya kan itu kan tidak lepas dari itu, Pak. Ini salah satunya untuk kita mencapai, artinya untuk
meraih masyarakat bisa ekonomi tumbuh, salah satunya ini. Artinya Pujasera ini. Oh, ini Pujasera ya? Pujasera ini adalah salah satunya, dan juga kita mempunyai yang sedang kita bangun, yaitu pemanfaatan tanggul penangkis banjir yang tadinya setiap tahun bisa 2-3 kali Banjir. kebanjiran. Hewan, tanaman, Rusak bahkan tempat tidur pun hanyut. Oh. Ya, alhamdulillah setelah kita bangun tanggul penangkis banjir, dan tentunya kita mempunyai hutan desa yang kita manfaatkan dengan tanggul penangkis banjir ini untuk sarana wisata. Oh. Jadi sarana wisata ya? Tanggul penangkis banjir ini siapa yang menggagas dan siapa yang membuat, Pak? Kepala desa yang menggagas dan yang membuat kepala desa. Peran seperti Badan Penanggulangan Bencana seperti BNPB ada? Tidak ada. Tidak ada sama sekali peran BNPB ya? Tidak ada. Jadi ini inisiatif kepala desa dan masyarakat sama-sama menginginkan bahwa ada 100 rumah ya yang biasanya terkena banjir, alhamdulillah sekarang sudah masyarakatnya tersenyum. Oke, berarti ya luar biasa ya sekarang ini, malah justru walaupun sampai sudah terbentuk dan aman dari institusi negara belum ada yang turun. Di saat pembinaan lomba desa ada BNPB yang sudah turun mengadakan simulasi terkait penanggulangan, simulasi untuk korban tenggelam. Pada saat itu di bulan berapa ya? Bulan Mei, Pak. Ya, bulan Mei kita sudah mengadakan simulasi. Tapi pembangunan tanggul itu tidak dinilai, Pak? Dinilai, Dinilai. karena itu salah satu daripada inovasi desa. Ya kan, pemanfaatan tanggul penangkis menjadi sarana wisata. Apa outputnya dari BNPB sendiri, Pak? Kalau dari BNPB pembinaan mungkin di kedepannya setelah kita pasca lomba nanti semua UPD khususnya di Lampung Tengah akan turun untuk ikut serta membangun Tanggul Bandar Lampung. Oh, jadi akan meniru ya? Akan membantu. Ya, membina. Nah, artinya kan dari apa yang sudah kreasi yang di desa sendiri itu kan tidak tertutup kemungkinan ke desa-desa lain untuk dipergunakan hal yang sama. Sebenarnya kan itu kan. Seperti itu kira. Diduplikasikan gitu kan, gagasannya dari desa Bapak ya. Dari desa Bapak ini sebenarnya seorang Bapak saja atau ada perangkat-perangkat lain yang punya gagasan seperti ini? Kita mempunyai orang-orang gila ini, artinya gila-gila ide. Iya. Yang yang tidak semerta-merta melalui musyawarah yang panjang, tidak. Spontanitas daripada kawan-kawan. Dan itu juga keterbukaan dari Bapak sebagai kepala desa ya, yang menampung aspirasi dan kemudian memberikan peluang ya untuk kesempatan ya untuk mengkaryakan apa yang menjadi gagasan tadi itu. Nah, selain itu tadi kan saya dengar juga ada pariwisata. Itu pariwisata apa, Pak? Itu pemanfaatan tanggul penangkis. Ya, ada resto, ada trek sepeda, juga insya Allah kita akan membangun sarana untuk outbound. Dan alhamdulillah ada respon dari Bapak Bupati kita, Bapak Musa Ahmad, akan dibangunnya bumi perkemahan. Oh, bumi Sekelas perkemahan kabupaten, ya. Nah, pariwisata itu sebagai yang dipertontonkan atau apa, Pak, selama ini? Selama yang terjadi sebagai tingkat pariwisata tadi? Kami mengelola pariwisata ini artinya hanya baru sebatas pembangunan dan belum bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, karena masyarakat juga belum tahu semua terkait dengan pembangunan ini. Yang tahu hanya tanggul penangkis. Tapi kalau wisata ini kan harus baru berapa bulan kita sudah ada menarik para wisatawan, sudah ada hasilnya kira-kira? Kalau hasil belum, tapi kalau daya tarik dari wisatawan sudah. Sudah ya, sudah disaksikan ya. Sudah. Dari mana aja, Pak, yang menyaksikan itu? Ada dari Bandar Lampung. Oh. Juga Kementerian Desa juga sudah hadir di sana. Luar biasa. Nah, dari Ibu Bupati Tulang Bawang juga sudah hadir di sana.
dan merespon beliau mensupport Bandar Agung. Luar biasa. Meskipun Luar biasa. apa namanya bupati kabupaten lain, Iya. tapi tetap mensupport Bandar Agung. Iya. Nah, kalau Masnya ini dari Karang Taruna nih, anak mudanya bagaimana Mas? Lihat kepala desa yang seperti ini nih gimana nih? Beliau tadi menyebut kami gila. Lurahnya lebih gila, Lebih top, lebih top, mantap. gilanya lebih top ya. Itu Terus apa lagi, Dimas? Pokoknya untuk Kampung Bandar Agung luar biasa. Kami sebagai anak muda difasilitasi, disupport penuh oleh kepala kampung. Apa yang menjadi kreasi kamu? Ayo kita tuangkan Itu bareng-bareng. kata Pak Kades tuh ya. Ayo kita tuangkan bareng-bareng. Kampung siap support sampai kemana aja. Yang penting untuk kemajuan kampung bersama. Luar biasa. Kalau Pak Kadus, emang dusunnya Bapak bukan nih yang jadi tempat tanggul penangkis sini? Kebetulan bukan Pak, tanggul penangkis ada di Dusun 8, kalau saya kebetulan di Dusun 1 Pak. Oh, dusun 1 ya? Iya. Tapi apakah pembangunan tanggul penangkis itu di dusun 8 itu kerjasama dari semua dusun-dusun? Pastinya Pak. Karena mungkin banjirnya itu juga akan terasa ke dusun 1 ya? Sebenarnya enggak, cuman untuk progres tersebut kami ya gotong royong Pak. Jadi saling support, memberikan ide, saran supaya apa yang jadi angan-angan kepala kampung dan kita semua khususnya warga Bandar Agung ini bisa tercapai. Iya. Kalau Bapak Bumdes nih Pak, gimana tuh Pak? Kalau Bumdes kita ada berapa? Isi ulang air galon, Esamdes yang untuk unggulan ini, untuk saat ini program Esamdes ini kan baru Pak. Esamdes ini elektronik Samsat Desa, dan ini salah satu unggulan untuk Pomba Kampung juga. Ini termasuk salah satu Yang menjadi yang menjadi poin Bandar Agung. Bandar Agung, termasuk smart pilih segala macam itu yang Esamdes ini salah satu unit usaha Bumdes, karena Esamdes ini kan untuk memotong birokrasi, untuk memotong jalur pembayaran pajak Pak, yang tadinya kita harus ke Gunung Sugi, sekarang ini udah bisa di kampung bayar pajak itu Pak. Pajak kendaraan itu udah bisa di kampung. Oke. Iya. Jadi kita nggak harus ngantri ke Gunung Sugi di kabupaten, Iya, harus iya. ngantri, harus keluar biaya banyak, harus ngantri panjang waktunya. Nah, sekarang cukup di kampung kita di bawah Bumdes, yaitu Esamdes ini, elektronik Samsat Desa ini, kita udah bisa bayar kendaraan bermotor Pak. Itu salah satu unit usaha Bumdes. Ada isi ulang air galon, ada unit usaha pasar, dan ada pembangunan ruko dan Bujasera ini Pak. Ini masuk ke salah satu. Kita duduk ini Iya, Bujasera ya? iya, ini bangunan Bumdes ini. Punya Bumdes ya? Bumdes, punya. Yang didagangkan di Bujasera ini apa saja dan siapa yang sudah berdagang? Ini pusat jajanan Pak. Apa saja ya? Ini macam-macam, ada termasuk jahe, ada angkringan, ada pusat jajanan kuliner lah Pak. Kuliner ya? Iya, kuliner. Yang dagang siapa Pak? Yang dagang masyarakat. Masyarakat. Iya, Oke. masyarakat umum. Nanti teknisnya ini kan baru sih Pak, baru berjalan beberapa bulan, makanya dagangnya masih. Sudah jadi unggulan nggak sehingga desa ini juga Iya. masuk bagian daripada Ini salah satu value ya? Iya, salah satu value inovasi kampung, salah satu di bawah Bumdes. Oke. Walaupun baru beberapa bulan. Iya, walaupun iya. Iya. Very good lah. Mungkin Bapak yang lain yang mau ada komen, Bapak sana siapa Pak? TKSK. TKSK. Tiga posyantek kita. Coba dari sisi Bapak. Kalau di Posyantek ini kita baru sinkronisasi dengan Bumdes juga terkait dengan KWT, ada peralatan itu nanti dari Posyantek yang mereparasi maintenance ya. Itu masuk juga dalam konsentrasi besok kemarin itu. Masuk di
kita ada maggot juga itu Pak yang masuk kemarin tuh. Jadi budidaya maggot itu masuk ke penilaian juga kemarin. Maggot. Jadi yang utama ini adalah desa cerdas berbasis digital. Yang kemarin diuji juga dalam Ya, di apa dalam- kontestasi Iya. kemarin ini ya. Jadi bahwa Kampung Bandar Agung ini sebenarnya masyarakat sudah bisa memanfaatkan teknologi digital dengan tidak harus datang ke kantor desa, mereka sudah mendapatkan pelayanan. Seperti Samsat. Bandaragung.id. Enggak seperti apa itu? Apa saja yang dilakukan? Perizinan, Oke. perizinan kita sudah connect dengan satu pintu, juga bisa gratis, masyarakat bisa Di desa ini ya Pak di ya? desa ini. Perizinan apa aja Pak? Nikah juga masuk Pak? Nikah masuk. Nikah juga masuk. Surat keterangan lahir, surat keterangan buat bikin kakak dan sebagainya. Kalau kakak KTP masih belum connect, ini lagi upaya dari Pak Bupati kita bahwa akhir tahun ini kita akan langsung dengan di Dukcapil. Oh, yang lain-lainnya langsung terkoordinasi dengan institusi terkait. Ya, Seperti apa aja Pak? Samsat tadi itu juga masuk. Samsat masuk. Jadi perpanjangan STNK. Bisa langsung di sini. Oh, luar Bisa biasa. Apalagi Pak, yang unik-unik apalagi tuh Pak? Yang selama ini kan kita harus di Jakarta aja saya mesti ke kelurahan, Ya, gitu loh. kalau di sini cukup dengan Ini itu di Jakarta loh, ya ini kan yang udah terkenal teknologinya ya. Iya. Ini di desa Bandar Agung tidak perlu ke kantor kelurahan, Ya, Karena tanda tangannya Pak, barcode Pak. pakai barcode cukup Dan- dengan handphone selesai. selesai. Bisa dilakukan itu ya, menarik sekali ini, ya kan? Bahkan Esamdes ini adalah satu-satunya di Indonesia, seluruh Indonesia baru kita. Di Indonesia nih Di baru ini Indonesia satu, baru yang satu. seperti itu tadi. Iya. Wajar saja saya aja di Jakarta, saya itu kelurahan Kebun Siri Pak. Ya. Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, gitu kan. Jadi teknologi apapun itu di tempat saya, gitu loh. Kelurahan saya Kelurahan Kebun Siri. Di situ tempat kantor gubernur, kantor presiden, tempat semua institusi penting ada di situ, gitu loh. Tetapi kelurahan saya belum menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ya ini hal yang menarik. Saya kira sambil malam ini saya ingin coba ngebandrek dulu lah bersama Pak Kades ya kan. Nah, besok kita lanjut lagi ya kan supaya agak rileks sedikit karena ini sudah malam dan saya sudah trip yang kesekian ini. Masih ada trip selanjutnya lagi ada malam ini untuk kita menjelajahi kondisi Provinsi Lampung. Sesungguhnya banyak yang terselip dan banyak yang sangat luar biasa. Bandreknya berbeda ini. Mau masuk kantornya bagaimana Pak Lurah? Sepertinya kita harus isi tamu dulu, Isi buku tamunya ada buktinya. langsung elektronik. Nggak pakai buku. Caranya bagaimana nih? Jadi sudah ada ini ya? Sudah ada. Oh, jadi ini Langsung di sebelah register sini. tamu. Udah ada kameranya. Jadi kameranya saya menghadap begini, ya. Terus tulis nama ya. Oke. Ya, 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 ya. Begitu. Nggak pakai spasi ya berarti ya? Pakai ya berarti. Ini tersentuh tadi. Ya. Lalu ini Jakarta aja ya? Iya. Dari Jakarta. Terus telepon. Ya, nomor telepon. Pak, sudah oke ya? Langsung saya oke kan?
Berarti saya diterima nih Ya, gitu ya. sebagai tamu nih Pak ya, Pak Lurah ya. Ini juga fungsinya di samping memang ada tamu di kantor layanan mandiri. Pembuatan surat yang masyarakat sudah datang ke kantor desa, langsung membuat surat dengan sendiri. Di sini Di sini langsung. tidak dari rumah ya berarti ya, nggak dari rumah. Kalau yang dari rumah memakai handphone. Kalau sudah terlanjur ke kantor desa, dia mau menggunakan layanan. Jadi kalau udah terlanjur dia bisa langsung ke apa namanya TC ini Iya. untuk langsung isi. Iya. Tapi kalau di rumah pun juga bisa ya Pakai sebagai handphone. pakai handphone ya. Ini tandanya terhubung juga dengan jalur online-nya tadi ya. Iya. Apa aja nih Pak melalui ini maupun juga di rumah dari handphone itu apa saja yang begini? Ini salah satunya adalah apa namanya untuk layanan mandiri terkait dengan layanan surat menyurat, segala surat menyurat, kependudukan, ya kan, layanan surat umum, juga di sini ada buku tamu, absen, absen pegawai, staf ada di sini. Seperti apa? Kalau urus-urus surat izin, surat apa gitu? Kalau yang surat izin dari desa itu lewat dari sini. Kalau yang langsung ke satu pintu, dia juga memakai online. Tapi belum terkonek di sini. Nah, sepengetahuan Bapak nih, pola yang seperti ini, sistem yang seperti ini sudah diterapkan di mana aja Pak? Kalau yang sudah desa di kita sudah diterapkan. Di Lampung ini, Provinsi Lampung udah ada belum yang menerapkan hal seperti ini? Memang ada lokus dari gubernur ya, dia ada 126 desa di Provinsi Lampung, itu adalah yang lokus dan kami mandiri. Oh, jadi ini mengkonsep sendiri, mandiri, secara mandiri? Secara mandiri. Oke. Nah itu kalau kayak seperti Smart Village ini apa ya Pak? Ini Smart Village artinya desa cerdas. Oke. Desa cerdas yang di sini ada apa namanya resepsionis. Apabila ada kendala bisa ada tamu yang mungkin akan kepentingan apa kita bisa. Iya. Ini juga di samping resepsionis di sini adalah ruang operator. Ruang operator yang mengoperatorkan semua yang ada di sini. Iya. Tadi di depan saya lihat ada Samsa Desa. Nanti kita kesana. Iya. Kita mengajukan untuk ke comment center dulu, kita melihat kecanggihan comment center. Oke, siap. Ini room comment center ini apa nih Pak? Comment center ini adalah apa informasi desa terkait dengan database kependudukan, data-data ekonomi, PKH, bantuan harapan bantuan, terus ada juga kendaraan bermotor yang memang wajib pajak. Sudah terkontrol dari sini dia kapan masa habisnya pajak. Jadi sudah bisa kita ingatkan 3 hari atau 4 hari sebelumnya sudah kita bisa ingatkan melalui comment center kita. Oke. Alhamdulillah sore nanti ini sudah terpasang CCTV ada 8 titik. CCTV untuk di sekitar ya. Jadi nanti Ada langsung ya? di tempat pasung-pasung yang memang dinyatakan rawan. Target kita sore ini ada 8 langsung ya dipasang dan itu langsung ke sini ya? Langsung ke sini ya. Jadi ini sistem ini Pak, ini dari layar ini Pak, apa saja yang ditampung tadi pada intinya apakah termasuk lapak desa ada? Ke Lapak desa secara online, masyarakat bisa memesan melalui online desa. Nanti di sini adalah. Artinya seperti WiFi atau bagaimana? Kalau WiFi yang jelas kita di di tempat-tempat taman baca kita pasang WiFi secara gratis. Tempat umum secara gratis. Iya. Ya kalau mesti banyak mesti saya mesti dikasih duduk dulu ya Pak. Siap. Kasih duduk dulu. Dengan kemandirian ini apakah desa-desa lain pun juga melakukan aktivitas yang sama? Insya Allah di tahun ini akan melakukan yang sama.
Melakukan yang sama ya, secara mandiri. Tapi awalnya dari desa ini aja dulu Pak ya? Siap. Desa apa, Bandar Agung ya? Ini ada profil desa, Profil desa. absen, pemerintahan, data desa, Data desa terdiri dari apa saja tuh Pak? ada kewilayahan, Jadi kita buka data desa, keluar data wilayah, data pekerjaan. Maksudnya pekerjaan warga Pak? pekerjaan warga. Oke. Jadi warga sudah kelihatan di sini semua? Sudah. Jadi semua yang bekerja, yang nganggur itu ada Pak ya? Ada. Dari sini terbuka sama aja. Kalau kembali lagi tadi Pak, tadi habis setelah profil apa tadi, data desa tadi itu Pak, Pemerintahan. regulasi tadi Pak, regulasi itu Pak. Nah, regulasi apa nih Pak? Produk hukum. Iya apa sih itu Pak? Jadi ini ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini ada keputusan yang ada di desa, SK, Iya. sampai ke peraturan desa. Jadi SK para pekerja, guru PAUD, SK PKK gitu ya? Ya, sampai ke perkam tentang desa. Luar biasa. Jadi kalau Membuka, apakah warga juga bisa buka? semua bisa Dibuka di di mana Pak? badaragung.id. Jadi ini artinya salah satu transparansi desa kepada masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat Bandar Agung, tapi seluruh dunia bisa mengakses ini. Asal dia bisa buka Bandar Agung ID ya, Iya. .id ya. Jadi semua warga, terutama itu semua bisa melihat pemerintahan desa, data desa, regulasi, peta. Semua Peta juga termasuk Pak ya? termasuk. Ya, pengaduan, statistik keluarga, statistik bantuan, lapak desa, buku tamu, semuanya ya. Luar biasa. Jadi artinya kegiatan desa pun juga warga tuh akan tahu Pak ya. Akan tahu. Setiap hari itu siapa yang datang tamunya. Akan tahu. Oke, iya. Tamu-tamu yang hadir. Bahkan ini langsung di Kementerian Dalam Negeri dengan di Kementerian Desa. Jadi setiap hari update. Kementerian Desa dan Menteri Dalam Negeri bisa memantau Bandar Agung di setiap saat. Sampai hari ini termasuk Kemendagri ya Pak? Iya, Kalau Kementerian Desa sudah pasti itu karena terhubung. sudah pasti. Nah, ini sudah terhubung antara bandaragung.id ini dengan pihak Kemendagri atau Sudah. sudah terhubung ya? Iya. Jadi secara laporan LPJ pun kami sudah memakai online. Oke. Berarti kemungkinan sudah sangat kecil nih kepala desa itu menyalahgunakan kewenangan Pak ya? Iya. Iya. Dan menurut Pak Kades ini untuk yang menerapkan seperti ini sudah ada belum Pak? Selain daripada bandar sampai hari ini? Sampai hari ini sudah ada. Di Mana dari Tanjung Anom juga sudah membuat dari Gunung Batin juga sudah mulai membangun sistem ini. Tapi sudah berjalan seperti ini Pak? Belum. Artinya pelopornya dari sini ya Pak ya? Kalau sepengetahuan Pak Kades yang ikut dalam lomba desa berprestasi ya, itu di Indonesia itu sudah ada belum yang menerapkan ini Pak? Kalau secara smart village-nya artinya desa cerdasnya mungkin sudah banyak ya. Iya. Seperti di Bangka Belitung itu sudah menggunakan sistem ini, juga di Bandung itu di daerah Cileunyi juga kemarin kita lihat sudah menggunakan seperti ini juga. Iya. Tapi yang secara pelayanan langsung sampai ke RT ya baru Bandar Agung. Baru Bandar Agung. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu se-Indonesia itu ya. Dari seluruh Indonesia, seluruh wilayah Republik Indonesia ada jutaan desa ya. Jutaan desa ya Pak Kades? Jutaan desa. Baru desa Bandar Agung, kecamatan apa jenengnya? Terusannya.
Terusan Unyai, ya, Kabupaten Lampung Tengah baru dapat membentuk sistem yang apik seperti ini. Jadi sistem yang benar-benar terbuka, ya. Semua regulasi di desa, baik itu dari tanah, bangunan, kegiatan, sampai dengan orang-orang warga desa sendiri diketahui secara bersama-sama, baik oleh pimpinan di pedesaan maupun juga oleh warga desa yang lainnya. Bahkan sampai ke Kemendagri dan Kementerian Desa. Itu bayangkan luar biasa sekali, dan ini zaman sudah begitu canggih, tetapi kemudian di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah dan di Desa Bandar Agung lah perdana baru tercipta sistem, ya. Ini sebutnya sistem apa nih Pak Kades? Informasi desa yang sangat terbuka dan dengan teknologi yang luar biasa terbuka juga. Ya, bahkan Pak Kades akan mengetahui dan seluruh warga juga mengetahui nggak nanti kalau ketika CCTV dipasang? Mengetahui. Asal dia buka bandaragung.id dan seluruh warga mengetahui keberadaan melalui CCTV yang akan dipasang oleh Desa Bandar Agung oleh Pak Kades ini, ya, Pak Topo, Pak Kades Bandar Agung. Itu seluruh warga setelah membuka bandaragung.id itu bisa melihat keadaan Desa Lampung Tengah. Gitu. Jadi selain daripada daftar tamu, selain daripada regulasi, SK-SK dan sebagainya, profil desa itu bisa diketahui oleh warga desa. Warga desa juga bisa mengetahui tentang seberapa banyak jumlah penduduk, ya, yang bekerja, yang tidak bekerja, atau batasan-batasan usia. Sampai kalau tadi saya lihat juga termasuk golongan darah juga bisa tahu, ya kan? Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini Pak Kades sudah terbentuk di Desa Bandar Agung sudah berapa lama? Kami tahun 2021. 2021, ya, sudah setahun kurang lebih, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti apa Pak Kades? Artinya dari sistem yang sudah terbentuk ini, hasil bagi desa sendiri maupun juga penduduk desa seperti apa dengan sistem yang terbuka ini? Dengan adanya sistem seperti ini tentunya kemudahan, ya. Kemudahan dan memotong birokrasi yang terlalu panjang. Dan kami juga masyarakat dimudahkan dengan dengan data desa yang seringkali memang masyarakat juga membutuhkan, sudah bisa mengambil langsung di sini. Jadi kalau pungli-pungli itu sulit juga. Jadi kalau dengan seperti ini juga Pak Kades itu benar-benar normatif, ya, Iya. Pendapatannya semuanya, ya, artinya nggak akan terbuka semuanya. Terus manfaat lainnya Pak Kades? Jadi Terhadap karyawan ini kan semuanya kan berarti kan tugasnya kan udah semakin ringan, ya, semakin ringan. dan lebih kepada teknologi, ya, teknologi informasi, ya. Selain itu apalagi Pak Kades manfaat? Yang jelas apabila nanti sore ini terpasang, insya Allah juga sudah terkonek CCTV untuk memantau posko-posko roda sudah melalui di sini. Oke, iya. Tapi baru 8 titik ini Bang. Ya, kalau terlalu panjang. Kalau nambah semuanya banyak, ya, titiknya. Tetapi 8 titik ini ditinjau dari segi kerawanannya. Segi kerawanan. Jadi lebih kepada keamanannya, ya. Karena memang CCTV itu untuk keamanan. Nah, apakah sistem ini yang menjadi produk daripada Desa Bandar Agung ketika mengikuti kontestasi daripada desa-desa Indonesia? Pada awalnya tentunya karena desa di sekarang ini lagi trennya terkait dengan digital. Kami Kampung Bandar Agung mengikuti lomba desa di tingkat kabupaten, kita yang dominasikan, artinya kita menjadi unggulannya adalah desa digitalnya. Alhamdulillah di Kabupaten Lampung Tengah kami mendapatkan juara 1 untuk mewakili Lampung Tengah ke tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi juga kami secara penilaian rupanya ini menjadi unggulan juga, yaitu desa digital ini menjadi unggulan. Akhirnya
kami juga menang di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi juara 1 ya. Itu makanya Kampung Bandar Agung menjadi kampung juara peringkat 1 ya. Iya, Provinsi ya. Nah, selanjutnya Terus akhirnya kami mengikuti lomba regional tingkat Sumatera, regional 1 Sumatera. Alhamdulillah, ya itu terakhir tadinya kita mendapatkan baru di posisi 3 besar. Di Sumatera ya. Di Sumatera. Di Sumatera. Dan di nasional. Artinya lomba desa ini sampai di regional, artinya lomba nasional di regional 1. Oke, iya. Jadi tidak ada lomba lagi di tingkat nasional. Iya, inilah tingkat ini dia. nasional. Ya. Jadi artinya walaupun belum final, tetapi dengan klasifikasi tingkat nasional 3 besar. 3 besar. Belum final. Belum final. Kapan finalnya itu? Tanggal 2 November. 2 November ya. Mudah-mudahan ini doanya ini. Ya, ini kan biar bisa diketahui nih oleh para netizen ya bahwa Desa Bandar Agung, Lampung Tengah ya, di Kabupaten Lampung Tengah sangat luar biasa menjadi 3 besar ya. Dengan segala produk aplikasinya dan bentuk penerapan teknologi terbuka ya, sehingga semua diketahui, transparan dan akuntabilitas. Jadi Pak Kades sudah menerapkan ini yang sudah ditampilkan juga dalam forum lomba lah itu ya. Jadi sebutnya apa ya? Lomba apa ya? Lomba Desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan terbaik. Berarti kan termasuk kalau 3 besar itu menyisikan di Jakarta juga dong Pak? Iya. Gitu ya. Oh, jadi kalau di kantor kelurahan saya itu di Jakarta ya, saya nggak sebutin lah kelurahan saja itu ya. Itu memang tadi termasuk daftar tamu dengan digital ya, dan kemudian kalau urus surat-surat itu gimana Pak? Hanya perlu pakai KTP saja, ya kan, ditempelkan melalui alat tapping KTP sudah bisa membuat surat mandiri. Atau kalau yang tidak, ini kan dipergunakan di tempat ketua-ketua RT. Oh, Tapi jadi fasilitas ini jaringannya link sampai ke ketua RT. Ke ketua RT. Jadi setiap warga datang ke RT. RT. Kalau yang tidak mempunyai HP Android. Jadi pakai HP pun dari rumah bisa. Bisa. Tempelkan KTP. Tidak menempelkan tapi memakai NIK. Oh, tinggal ketik NIK aja. Ya, ketik NIK. Kemudian pilihan layanan surat apa yang dibutuhkan. Nanti di situ diberikan keterangan menunggu persetujuan dari kepala desa. Nanti akan connect ke HP saya. Begitu saya menyatakan klik setuju, maka bisa di-print di mana saja. Warga Bandar Agung di Amerika bisa ya, bisa mengakses pembuatan jadi surat nggak ada dari sini. alasan kalau saya keluar negeri, nggak ada Nggak alasan ada saya sedang alasan. keluar kota, Nggak ada. dimanapun dia bisa ngurus surat apapun gitu ya. Bisa mengurus surat apapun. Izin apa aja itu bisa, mau menikah begitu Bisa menggunakan akses. Oh, luar biasa. Ya ini kalau sepengetahuan Pak Kades lah ya, kalau saya ini kan Pak Kades kan tentu kan memantau ya tentang kegiatan perizinan dan sebagainya, surat-surat yang dibutuhkan oleh para penduduk di Indonesia ya. Di tingkat kelurahan di Jakarta saya pastikan belum ada dengan terapan seperti ini. Saya bisa pastikan seperti ini. Nah, kalau di tingkat di kementerian, saya juga belum lihat. Tetapi menurut Pak Kades ada nggak menerapkan sistem yang terbuka seperti ini? Justru ini harapan dari Pak Menteri Desa. Seluruh desa di Indonesia wajib menerapkan sistem informatika desa secara memakai anggaran dana desa itu. Jadi sebenarnya untuk membangun perangkat ini, sistem perangkat ini Bisa ada dana desa. bisa Dan itu menggunakan dana desa. Dan itu kan dana desa selalu diberikan ya dari pusat ya. Nah, artinya ya kalau udah seperti ini bukan memotong ya, tetapi kegiatan-kegiatan aktivitas di Kemendagri, di wali kota, Dukcapil segala macam itu lebih ringan jadi. Lebih ringan. Karena desa itu sudah bisa mengatasi itu. Jadi Pak Menteri Desa pun bisa melihat Bandar Agung kapan saja, setiap saat. Iya luar biasa. Maksudnya
maksudnya Samdes-nya apa? Elektronik Samsat Desa. Berarti udah nggak perlu ke kantor Samsatnya atau Nah, gimana? nggak perlu jauh-jauh deh, cukup di Bandar Agung saja sudah. Oh. Dan ini bukan hanya untuk warga Bandar Agung, tapi seluruh warga di Lampung Tengah bisa mengakses di sini. Bisa mengakses di sini? Iya. Jadi disebutnya Samdes. Nanti keuntungan desa di mana, Pak Kades? Keuntungan desa ada sharing fee dari Smart dari Bank Lampung. Iya, iya. Per transaksi ada Rp25.000. Oke, per ketika seluruh warga Lampung Tengah yang Iya. ingin mengecek ya misalkan STNK-nya atau apa Iya. ya, itu 25.000 25.000 buat di desa. Ya. Iya. Itu dibayar oleh warga pengeceknya atau Udah otomatis langsung di Smart Bank Lampung. Oh, jadi warga tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Oh, jadi sudah Hanya masuk. bayar. Yang operator kan kita tetap apa namanya? Jumlah total pembayaran Iya. itu tambah admin 30.000 untuk Kas apa namanya? Kurir ya. kurirnya. Oh, Kurir ngantar ke rumah. iya. Jadi Tapi itu juga nggak langsung jadi Pak. Iya. Kan dulu setelah 2 hari transaksi baru kita ke Samsat, baru dicetak. ya intinya kan ini kan Samdes ini mengantarkan kegiatan atau aktivitas masyarakat yang mau ke Samsat. Ya, Gitu artinya tidak perlu ke Samsat jauh-jauh, cukup datang ke sini ke Samdes ya. Nah, dan kalau ini salah satu unit BUMDes. oh, baru salah satu unit BUMDes. Iya. Dari sekian banyak unit Iya. BUMDes. Nah, apakah termasuk Samdes ini bagian daripada yang menjadi ajang perlombaan Iya. kampung gitu ya? Karena ini satu-satunya, bahkan di dunia baru kalau elektronik Samsat Desa dunia. Dunia baru satu di Desa Bandar Bandar Lagung, Iya. pimpinan Pak Sutopo. Iya, siap. Luar biasa ini kan. Jadi semua kemudahan bahkan tercipta bukan hanya sekedar Desa Bandar Lagung, tapi seluruh Lampung Tengah. Ya, jadi bisa membantu hal itu tadi. Nah, kalau kegiatannya yang menunggu di sini Bu, itu sekian banyak orang itu repot nggak setiap harinya? Banyak ya yang datang? Banyak. Banyak ya. Jadi ini mengganggu nggak daripada kegiatan Samsat nanti? Tidak ya. Karena justru tidak datangnya orang ke Samsat, tetapi dari desa sini ya yang datang ke Samsat. Apakah datang atau hanya dengan elektronik juga? Cukup dengan elektronik juga ya. Tapi stempel ininya pengesahan STNK tetap kita Stempel bahasa tetap ya. Ya. Artinya STNK yang sudah jadi atau SIM misalkan itu lewat sini bisa. Iya bisa. Jadi ngambilnya hasil STNK-nya sudah ada. Jadi kami Ya, punya sudah. barang bukti ini Pak. Nanti kita ke Samsat. Jadi ini yang sudah bayar. Jadi Iya. ini nanti 2 hari sudah transaksi ini kami setor ke sana. Nah, terus kemudian Terus nanti kemudian nanti kita ambil, sesudah jadi kita nelpon pemilik STNK bahwa STNK-nya sudah jadi. nah, untuk biaya ketika warga yang ngurus lewat sini nggak ke Samsat langsung, apa perbedaannya? Mereka berkata lebih murah di sini daripada ke sana. Justru Karena- lebih murah. Iya, karena cuma 30.000 Pak. Dan ini lebih ini lagi, kita tidak perlu membawa BPKB-nya. Cukup STNK dengan KTP saja. Walaupun motor itu tidak juga tidak perlu BPKB. Oh, yang penting STNK-nya aja ya. STNK. STNK asli dengan KTP asli syaratnya ditambah admin 30.000. Udah cukup tuh ya. Luar Untuk biasa. selama ini dari launching tahun 2021 Desember kami sudah menerima 459 orang. transaksi, iya. 458. Iya, 458 transaksi. Dia bayar 30.000 per orang. Ya, kalau motor itu adminnya 30.000, kalau mobil 50.000. 50.000. Nah, itu dari setoran ke sini itu ada nggak kewajiban ke Samsat? Samsat? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi cukup di sini sudah. Cukup di sini sudah. Oh, jadi pemasukan desa luar biasa lagi tuh. Wah, mau masukkan luar biasa. Nah, ini yang maksud saya itu. Terganggu nggak tuh dari Samsatnya itu? Tidak. Tidak terganggu ya. Karena selain di sini juga setiap dari kampus itu Samsat itu keluar melalui Samli. Samlinya di bandar di Magelang. Ini saya jadi merasa kayak bukan di Indonesia nih kayaknya. Karena semuanya dengan mudah ya. Iya. Kayak seperti di dunia aja belum ada Pak ya? Belum Nah, ada. jadi saya tidak bisa mengibaratkan walaupun saya pernah ke Eropa kelilingnya, tapi saya baru melihat yang ini memang juga ya seperti sekarang ini. Kalau Pak Gubernur berkata seperti itu, di dunia belum ada. Ya baru kali kita ini.
Dari Pak Gubernur yang menyatakan situ ya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Lampung, Ya. Pak Arinal, Pak Arinal Junaidi, juga Pak Bupati kita Pak Haji Musa Ahmad yang mensupport Kampung Bandar Agung hingga Kampung Bandar Agung bisa seperti ini. Ya, memang dari support beliau-beliau juga Iya, ya. tentunya. Dan itu akhirnya akan menjadi proyek percontohan bagi desa-desa lain. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi Pak Kepala Desa Pak Sutopo juga ya apresiasi setinggi-tingginya ya, karena memang sebagai perangkat pemerintahan sampai dengan ke desa tidak terputus ya dari bupatinya maupun gubernurnya. Selamat Pak Arinal dan Pak Musa ya sebagai bupati. Jadi kalau Ibu bertugas sehari-hari di sini operator seluruhnya, Operator SMD saja. SMD saja ya. Oke. Ya sip, mantap sekali udah nih. Udah ada sistem digital yang luar biasa ya. Kemudian juga setiap masyarakat, setiap warga bisa melakukan proses perizinan sendiri mandiri di rumah ya, di tempat tidur ya, di kamar mandi, di dapur bisa dilakukan perizinan itu semuanya ya. Dan kemudian juga keamanan kampung di Desa Bandar Agung bisa terlihat langsung lewat handphone. Ya, dan kemudian ada hal-hal lain yang jauh lebih dipermudah ya, sampai dengan akhirnya ke Samdes ini. Luar biasa Pak Sutopo. Memang ojo dibanding-banding ke. Oke. Ya Pak Kades ini langsung Pak Kades top dunia nih. Langsung antar kita untuk lihat-lihat ya desanya beliau yang bukan lagi konon ya, sudah menjadi 3 besar ini di Indonesia, dan bahkan ada beberapa terobosan di Desa Bandar Agung pimpinannya Pak Sutopo selaku kepala desa. Itu di dunia ya tidak ada itu yang namanya Samdes ya kan, jadi Samsat desa. Jadi Samsat itu diwakili di desa sehingga Samsat tidak perlu kedatangan oleh orang-orang yang antri untuk ngurus STNK dan sebagainya. Ya Pak Kades langsung nih ini yang setirin ini. Panjang nih perjalanan Pak Kades ya, begini aja semuanya. Enggak juga udah dekat kita ke tempat agroforesti. Agroforesti ya. Ya. Jadi itu kalau di Indonesia kan wisata hutan. Iya. Itu sebenarnya karena keluhan masyarakat yang setiap tahun bisa 3 sampai 5 kali Iya. itu kebanjiran. Dasarnya latar belakangnya itu ya karena Ya. banjir itu ya. Kita berinisiatif Banjir. untuk membuat tanggul penangkis banjir. Tanggul penangkis banjir. Kemudian jadi pariwisata. Jadi pariwisata. Sekaligus untuk mentangkal banjir, mengatasi kesulitan masyarakat banjir, Bisa sekaligus mendatangkan uang untuk mendatangkan masyarakat. uang untuk pariwisata ya. Nah itu wisatawannya datang dari seluruh sekitar Lampung atau ada dari luar? Kalau tamu mungkin wisata dari luar juga bisa sudah ada ya? hadir ke sini. Setiap masuk itu ke daerah wisata itu bayar berapa itu? Ini kita baru 50% pengelolaannya. Pembangunannya baru 50%. Iya. Tapi meskipun baru 50%, artinya sudah ramai lah. Iya. Ini kalau dalam teori perang ini bertahan yang baik itu adalah penyerangan yang luar biasa kan di situ. Bertahan karena banjir, jadi penangkis banjirnya dibuat, tapi jadi agrowisata gitu ya. Begitu agronya agroforesti lagi, hutan ya. Jadi wisata hutan luar biasa. Begitu kita ketemu hutan, sungainya yang kita kalahkan, kita bedakan sungainya. Nih coba dilihat tuh. Waduh. Ini tempat makan apa? Ya, rencana kita Mau jadi tempat ini ya, saung ini ya. Wah, luar biasa. Ini nanti akan jadi usaha desa juga. usaha desa, bermitra dengan warga juga. Oh, jadi warga semua terlibat ya? Iya. Luar biasa. Nah, ini sudah ada masyarakat, udah terlihat itu. Luar biasa. Nah, ini asli sungainya di sini. Kita pindah ke sini. Jadi sungainya malah menjadi tanggul. Sungai yang sebelumnya jadi tanggul. Iya. Itu bagaimana ceritanya, Pak?
Dia kan datangnya banjir dari sana. Iya, ke masyarakat sana dari sebelah sana. Oke. Airnya sungainya kita pindah ke sini, ini jadi tanggul. Sebelumnya ini Daratan. ini sebelumnya daratan. Daratan. Jadi yang jadi tanggul justru bekas sungai. Iya. Nah terus kemudian aliran air yang sebelumnya datang ke sungai ini bagaimana Pak menghalangi? Kita halangi dengan tanggul ini. Ini tanggul ini. Iya. Nah, tercetus ide menjadi temanya foresti, kita mempunyai hutan nanti kita ke sana. Masuk ke dalam. Iya. Maka itu menjadi agroforestry. Di dalam hutan itu masih ada apa? Sungai asli. Oh, sungai asli dan kemudian masih ada apa namanya hewan-hewan yang masih ada ya. Dan itu ada SK-nya. Hutannya. Masuk Di peraturan desanya ada. Jadi masyarakat tidak bisa mengganggu. Jadi ini hutan desa. Hutan desa. Hutan desa. Jadi kalau dalam hukum hutan desa itu bagian daripada hutan negara. Hutan desa itu bagian daripada hutan negara. Digabungkan selain daripada kebijakan desa ini untuk ajak hidup orang banyak, terutama di desa. Meskipun ini dipindah sungainya, tapi habitat kita tidak merusak. Tidak ada rusak ya, karena memang nggak ada yang dirubah kan. Kita kembalikan lagi habitat. Iya, iya. Macam reboisasi dan sebagainya. Luar biasa. Nah ini sudah masyarakat sudah banyak yang kumpul-kumpul sementara ini ya. Ya. Jadi rencana ini mau bikin Resto, ya, resto yang dibangun oleh desa dan BUMDes dan masyarakat. bersama masyarakat kerjasama. Iya, Kita lihat jembatan yang sudah kita bangun sepanjang 60 meter. ya. Oh, iya. Jadi ini apa nanti akan ditimbun terus nih? Yang tergenang nanti akan kita timbun sedikit agar supaya apa namanya pohon-pohon yang sudah kita tanam tanaman buah juga tidak terlengkap material. Ini proses ini berapa lama nih Pak untuk menimbun? Ini kan tadi sungai nih. Ya, sungai. Ini sudah kita timbun, tapi ternyata di musim kemudian masih tergenang air. Iya. Pasti curahan air sama material. Nah ini aliran sungai ini yang hulunya di mana Pak? Hulunya ada di PT GGP. Dan sekarang saat ini karena ada tol, semua tertumpu kepada sungai kita ini. Jadi pembuangannya semua ke sungai kita. Nah ini jadi kalau sekarang dirubah ini menjadi sungai sekarang ini muaranya kemana lagi? Muaranya tetap ke Buaya Lempu ya. Ini Ya, ke Buaya Lempu. dia mengalir terus nih. Iya. Memang sudah diperkirakan itu sehingga terbuat sampai ke sungai Lempu. Iya. Menggalinya itu sampai ke Lempuyang tadi, sungai Lempuyang. Ini namanya Buaya Lempu ya. Enggak maksud, iya ini sungai Lempuyang berarti. Iya. Tapi kan ini kan tadinya daratan, Iya. bukan jalur sungai. Bukan. Nah sampai menemukan ke jalur sungai itu Langsung ketemu di jembatan. Udah ketemu dan lagi itu digali terus, Iya. digali sampai ke sana. Iya. Penggalian itu. Itu kalau dana-dana penggalian dari mana itu Pak? Ada dana dari ADD, ada dari CSR. Oke, dari perusahaan-perusahaan ya. Ya. Nah, kalau dari ini kan tentang banjir ya, banjir kan bencana dari BNPB ada dananya? Kalau selama ini dari BNPB Belum ada. karena kita juga tidak melapor, jadi dari pihak BNPB juga tidak tahu mungkin ya. Ya, nggak ada. Ya, nggak harus menjadi perhatian daripada lembaga institusi BNPB ya, bahwa ternyata ini memerlukan dana yang tidak sedikit ini. Tidak sedikit ya, tetapi menyelamatkan banyak kehidupan masyarakat. Bayangkan kalau seandainya ini rumah-rumah ini tenggelam, ini semua ya. Coba dilihat ini. Separuh rumah ini tadinya kebanjiran.
selalu ya. Iya. 1 tahun bisa sampai 3 atau 5 kali. Sekarang sudah berapa lama udah aman Pak Kades? Sudah Semenjak dirubah. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Lah ini nih, coba bayangin aja yang buat sungai kayak gini nih kan nggak mungkin dengan dana kecil ini. Ya, nggak mungkin dengan dana kecil. Jadi ini harus ada turun tangan pemerintah juga, pemerintah Swasta. pusat, ya. Pemerintah pusat yang selama ini yang jadi turun tangan Iya. justru swasta ya Iya. Pak Kades ya. Pinter-pinter Pak Kades itu melobi itu. Nah ini apa namanya, Bang Bob ini yang harus ini. Oh iya. Support ya. pasti, insya Allah Pak Kades. Ya kan? Nanti kita akan coba berkoordinasi dengan BNPB pusat, Ya. Pak Kades ya. Nah ini saya ditagih janji nanti nih sama Pak Kades ini. Ya dananya besar sekali ini, nggak murah ini. Gitu. Ya, tapi harus lewat BPBD daerah juga loh Pak Kades. Iya, siap. Jadi supaya inform antara BPBD daerah dengan BPBD pusat itu bersambung sehingga harus turun tangan pemerintah di sini. Dalam hal ini pemerintah pusat ya. Ya, kalau kita mengandalkan desa saja ya mampu tapi Iya. 15 atau 20 tahun baru selesai. Iya ya kalau ini seperti ini ya. Iya. Ini baru 30%. Kalau secara aliran saya lihat tidak begitu deras ya alirannya ya. Bagaimana sungai ini? Ya, karena memang apa namanya kita belum normalisasi semua ya, baru masih terhambat. Nah, jadi tidak begitu deras. Nah ini jembatan nih. Jembatannya berapa meter nih Pak? 60 meter. Nah ini jembatan terpanjang di Bandar Agung. Desa Bandar Agung. Jembatan ini menghubungkan antara Sebenarnya tujuan daripada jembatan ini kita hanya mau mempertahankan apa namanya hutan yang ada supaya tidak terganggu. Iya. Ini sungai aslinya. Ini sungai asli. Ya, sungai aslinya. Ini sebenarnya bukan mengganti tetapi memotong sehingga tidak jalur ke sana ya kan? Iya. Dipasang tanggul, dilempar ke sini Iya. aliran sungainya. Iya. Luar biasa. Iya. Gue sudah mengerti, saya memahami loh. Jadi ini ada mau diambil trek sepeda juga ya Pak? Sepeda. Nanti kan banyak komunitas sepeda. Dan berarti ada perencanaan mau pasang kayak model Paving. Paving block. Paving block terus kemudian apa untuk kegiatan masyarakat tuh apa waterboom atau apa kayak semacam apa namanya Bumi perkemahan. bumi perkemahan. Kita Iya. menyiapkan menghibahkan tanah 5 hektar untuk bumi perkemahan. Luar biasa nih. Ini mesti 4 periode nih Pak Kades. Oh ini memang sengaja agak ngeper sedikit ya Pak Kades. Ya harus ada ngetes adrenalin orang. Nah ini penghubung ke hutan ya Pak Kades ya? Sebenarnya ini hanya untuk trek sepeda aja, untuk mempertahankan hutan. Kalau hutan ke arah sana? Pak Kades? Ini hutan kita. Ini udah masuk ya? Ya. Nah, rencana ini mungkin dari pramuka pada waktu dekat ini akan menanam bambu kecil yang untuk supaya kalau foto-foto masyarakat bisa. Iya. Ya, luar biasa ya. Apalagi kalau perahu-perahu buat mengantar ya wisatawan gitu kan, itu akan banyak sekali. Hebat. Ini juga termasuk hutan sana? Punya warga. Ini aja ke sana ya? Iya. Berapa hektar Pak Kades hutan desa? Kalau hutan desanya 2 hektar. 2 hektar hutan desa ini ya? Masih, Cukuplah kelasnya desa. iyalah 2 hektar. Tapi masih banyak kegiatan, ya maksud saya habitat di dalam itu masih. Masih. Apa saja Pak Kades yang Ular ada. masih ada ular Burung masih pada ngumpul. dan masyarakat tidak akan mengganggu habitat tersebut. Luar biasa. Monyet Monyet ada ya? ada. Suka turun ke warga?
nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya. Iya. Yang penting jangan diganggu ini. Iya. Kan Desa Bandar Agung ya, hutan Bandar Agung lah itu istilahnya seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang mau dipesankan oleh Pak Kades untuk kemajuan Desa Pak Kades sebagaimana yang sudah diusahakan nih sekarang ini yang sudah berjalan nih, apa yang diharapkan oleh Pak Kades? Diharapkan oleh pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat, karena ini adalah anggaran besar yang harus dikucurkan di Bandar Agung ini. Untuk itu melalui Pak Bob, Bung Bob, kita bisa dihubungkan. Iya. Siapa tahu ada dana-dana DAK Iya. yang bisa turun. Iya. Ini agar supaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang ada. Iya. Dan apakah bagian yang telah dilakukan Pak Kades ini seperti mengubah aliran sungai itu bagian daripada kontestasi juga? Iya. Bagian yang disajikan di dalam lomba antar kampung ya Pak Kades? Itu salah satu inovasi yang dilombakan karena selain daripada mencegah ataupun mengamankan kesejahteraan masyarakat terhadap bahaya banjir, selain itu juga sekaligus melakukan kegiatan desa untuk agro namanya wisata, pariwisata luar biasa Pak Kades itu. Jadi harapan Pak Kades itu agar pemerintah pusat melihat ikut serta, karena kalau pemerintah daerah pasti sudah ya sudah, tapi pemerintah pusat yang belum nih ya. Seperti kalau banjir urusannya BNPB ya kan. Nah kalau kelestarian hutan, lingkungan hidup dengan kehutanan, nah itu kan banyak hal-hal yang seperti itu ya. Saya kira itu saja etape kita di dalam menengok ya, melihat dan bersilaturahmi dengan Desa Bandar Agung yang dipimpin oleh Bapak Sutopo, dan kita doakan semoga Pak Sutopo selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya saya kira itu Pak Kades ya. Terima kasih banyak Pak Kades nih. Saya sudah kita tunggu ini. Amin. Insya Allah Pak. Pokoknya kami tunggu juga, di samping program-programnya kita tunggu juga kehadiran. Iya. Dan kita doakan kepada Bang Bob. Amin. Bisa sukses. Amin. Bisa kembali lagi. Ya, siap ke Jakarta. Oke. Ya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.